warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, Alhamdulillah. Dengan izin Allah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Kait, kajian Al-Quran intensif dan terpadu. Ya, untuk program belajar tahsin, belajar tahfidz, demikian pula belajar tadabbur. Semoga dengan ini Allah antarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di sisinya. Bapak Ibu seperti biasa, Amin. kita di awal belajar untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna al-Qur'an wa fakihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'an wa fakihna fid din. Allahumma allimna al-Qur'an wa fakihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika Allah memberikan jalan untuk bisa belajar Al-Quran ini. Karena Masya Allah, dia termasuk nikmat yang sangat besar. Bayangkan Ibu, saking besarnya mendapatkan ilmu Al-Quran ini, sampai-sampai untuk mendapatkannya itu Nabi diajarkan doanya itu. Nabi itu sampai diajarkan doanya. Bahkan disuruh untuk berdoa dengan doa tersebut. Ya. Doa itu asalnya Allah sebutkan di dalam surat Toha. Ya. Surat apa Ibu? Surat Toha. Ayat yang ke-114. Coba kita buka ya, Ibu. Kita buka surat Toha. Ayat yang ke-114. Sudah jumpa semuanya? Surat Toha ayat 114 halaman 320. Masya Allah ya. Bisa dibaca Ibu Edri? Silahkan Ibu, dinyalakan mic-nya dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Malikul haq wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya, maknanya Ibu. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya, kan Bu. Allah. Janganlah kamu baca Quran tergesa-gesa sebelum ya diselesaikan ya wahyu kepadamu. Jadi biarlah Jibril rampungkan dulu menyampaikan kepadamu baru kamu ikuti ya. Lalu apa kata Allah? Qul wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan. Apa itu? Katakan doa. Doanya singkat, cuma 4 kata. Robbi 1, zidni 2, 3, ilman. Robbi, wahai Robku, engkau pencipta, engkau pemilik, engkau pengatur semua urusanku. Engkau yang punya semuanya. Itu mana Rob. Engkau Robku ya Allah. Zidni, maka tambahkanlah kepadaku. Tambahkanlah kepadaku. Berikanlah tambahan kepadaku. Apa gue yang minta? Ilman, yaitu ilmu. Dan yang dimaksudkan adalah ilmu Al-Quran. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Masya Allah. Bayangkan Bu, sampai disuruh kul, bacalah. Dan sampai diajarkan bagaimana lafaz doanya tersebut. Ini menunjukkan ya, bagaimana besarnya kemuliaan tentang ilmu Al-Quran ini. Ya, lewat ini ayat kita diingatkan terus berdoa kepada Allah SWT. Kalau rame-rame dibaca Rabbana, wahai Rabb kami, Tuhan kami, zidana, tambahkan kepada kami. Ketika belajar sendiri, baca ini doa, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Belajar sendiri. Semoga dengan itu kemudian Allah tambahkan kepada kita ilmu Al-Quran. Semakin bagus baca Al-Quran kita, semakin bertambah hafalan yang kita pahami, semakin banyak yang kita pahami dan kita tadabbur Al-Quran, dan selanjutnya semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Dengan itu insya Allah hidup kita semakin baik, semakin baik. Karena itu sekalian, kita berharap maka ikhtiar kita dengan program-program di sekejap ini ya, dengan kelas-kelas sekejap, dan juga di program kait ini bisa mengantarkan kita ya untuk mengambil wasilah mewujudkan doa-doa tersebut. Wasilah dengannya insya Allah memberikan taman ilmu kepada kita, kemudian insya Allah kita bisa mengamalkannya ya. Oke, sekalian sebagai pengantar, seperti biasa kita mulai dulu ya dengan program tahsin ya. Tahsin, kita melanjutkan bacaan kita sebelumnya ya. Ini kita latihan sama-sama membaguskan bacaan kita bersambung ini ya. Itu bergantian ya. Makanya mohon semuanya perhatikan. Kalau ada satu orang yang dikoreksi berarti itu semua perhatikan itu. Panjang pendeknya, penyebutan huruf-hurufnya, cara berhentinya, cara menyambungnya ya. Karena itu bahagian daripada ilmu tajwid. Ada makhrajnya, ada sifat hurufnya, ada panjang pendeknya, ada tebal tipisnya, kan Bu? Ya, ada waqaf ibtidaannya, cara berhentinya bagaimana, cara meneruskan bagaimana. Nah, insya Allah dengan bekal apa yang kami punya, semoga Allah mudahkan ya, bisa mendampingi. Ya, seperti kami sampaikan, insya Allah kita akan damping oleh Kak Aska ya, untuk mendampingi kita juga di program kita ini. Di mana babnya terakhir bacanya? Kemarin terakhir
Halaman 120, Ustaz. 120. 120. Oke, wahasibu ya. Al-Maidah halaman 120. Benar ya? Wahasibu. Ayat Iya. 61, ayat 71. Oke. Oke. Bisa dimulai ya dari Budi ini dulu, Ibu. Iya, baik. Ayat 71 ya Pak Ustadz. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu. Ulangnya dari mana Pak ini? Allah ya Pak. Alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim Lebih lama tahan. sum Lebih lama. summa taballahu alaihim summa amu wa sammu kasirum minhum wallahu basirum bima ta'malun. Iya, Ibu, yang malun. ya malun. Oh iya, maaf. Wallahu basirum bima ya'malun. Ayat berapa, Bu Laqad Idri? ayat 71. Halaman 71, Pak 120. Edi. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israila ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sebelumnya Ibu tadi huwal masihu benu. Ya jangan dipanjangkan. Huwal masihu benu. Tadi Bu gak panjang itu. Ya hati-hati. Ya Pak. Ulang ya Pak ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnul Maryam. Hah? Yang kedua nggak pakai, bukan hubunul, nggak pakai lam. Ya. Huwal masihu ibnu Maryam. Jangan nu. Nu, Ibnu Maryam. Itu, Pak. numa ya. Ulang ya Pak. Ya. Huwal masihu ibnu. Oh iya pendek ya Pak. Huwal masihu ibnu Maryam. Ya, lalu rohnya tebal Ibu. Maryam, ya kan? Karena apa? Rohnya sukun, sebelumnya fathah. Sebelumnya ada fathah. Berarti dia aja tebal. Tebal. Maryam. Huwa masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Sama. Wa ma Rohnya tebal. Ya ulang lagi Pak. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Wa ma'wahun nar. Wa ma lizzalimina min ansor. Bukan Bu, Ibu, itu kalau tebal, bukan ansor, rohnya tebal kan? Kalau ansor itu kan rohnya tipis itu. Tipis. Ansor. Wa ma lizzalimina min ansor. Nah, itu. Oke. Nah, Cukup, udah cukup Pak. ya. Nah, jadi Iya Pak. Ibu Saya Dini. kalau urut tebal-tebal emang suka ini masih belum pintar Pak. Oke ya.
Nggak apa, Bu. Makanya kita belajar sama-sama ya. Jadi ingatkan untuk huruf ro. Ya, huruf ro Oh, itu. Ini salah nggak gampang ini rumusnya, Bu ya. Kan kalau iya. ru tebal. Kalau ri tipis. Tipis. Atau kalau dia itu sukun diawali dengan roru. Fathah doma Iya, maka dibaca tebal. tebal. Atau panjang Ibu ya. Nar. Ah, kan? Nur. Ah, sama juga itu. Tebal. Sama itu. Kayak kan apa? Nar. Kan panjang kan? Kalau panjang Iya. sama gitu. Iya. Tapi kalau kasro munir. Oh, itu tipis itu. Karena dia kasro, Langsung. sesungguhnya itu kasro, kasro yang mat yang panjang. Kan? Muni. Ah, berarti akan dibaca apa? Akan dibaca tipis juga itu. Nir atau kanir. Nah, ini termasuk hukum yang sering banget ya dipakai dalam Quran. Maka semoga ini jadi hal yang membantu mengingatkan ya semua kita. Bisa ya Ibu Nini, kami? Makasih Pak Ustadz. Ya Bu. Oke, lanjut lagi Bu Jasna, silakan. Ya silakan Ibu Jasna, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إن الله ثالث ثلاثة Nah, itu وما nggak boleh Bu, من nggak boleh sambung itu. إله Ibu Jasna nggak boleh sambung. Ada huruf mim nggak situ? Ada mim nggak? ada. Apa artinya mim? Mat Wajib. lazim. Mad lazim, Apa itu wajib lazim? berhenti. Harus berhenti. Karena biasanya kalau disambung itu ada efek dengan makna, dengan masalah makna dan bisa merusak arti, yang bisa merusak arti. Ya, ya Bu. Di mana Bu artinya Bu? Karena kalau Ibu sambung itu nanti dikira itu perkataan orang-orang musyrik. Ya, sesudahnya itu kan artinya apa? Qalu laqad sungguh-sungguh telah berkata siapa? Sungguh orang-orang kafir telah berkata. Apa kata mereka? Oh Sesungguhnya innallaha Allah salisu salasa. Sesungguhnya Allah itu satu dari yang tiga. Kan? Berhenti. Itu pada siapa? Orang kafir. Kalau Ibu sambung, nanti dikira yang sesudahnya itu perkataannya orang kafir. Padahal itu perkataan Allah. Iya. Tuh kan efeknya di situ. Berhenti. Lalu kata Allah apa? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini kata Allah. Dan tidak ada satupun yang disembah kecuali sembahnya satu. Itu perkataan siapa? Perkataannya Allah. Ah, kan Bu? Kalau disambung, efeknya apa? Efeknya disangka itu perkataannya orang kafir. Merusak arti. Ya, makanya ulang bantu apa? Dikasih tanda itu apa? Wakaf mim artinya lazim. Jelas Ibu Jasna? Iya. Nah, kita belajar Bu, pelan-pelan. Kenapa itu ada yang la jangan berhenti kan? Ada mim lazim harus berhenti. Nah, pelan-pelan kita coba dijelaskan beberapa maksudnya ya. Kenapa harus berhenti di situ? Tapi hampir semua itu dia berkaitan masalah makna sebenarnya. Biar makna itu lebih pas ya. Pas. Bisa dipahami Ibu Jasna? Insya Allah. Ya, ulangi lagi. Laqad. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة Oke. وما من إله إلا إله
واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Oke, cukup Ibu Jasna. Barakallahu fikum. Ya, bisa dipahami ya Ibu Jasna? Tadi apa yang diingatkan? Ya, ya ahlan wa sahlan Ibu Egisti dari Jambi. Ahlan wa sahlan. Oke, berikutnya Ibu Sita Lima boleh dibaca Ibu. Ayat yang ke-75. Bisa dinyalakan Ibu suaranya, diaktifkan. Suaranya Ibu Siti. Ya. Oke, jelas. Suratnya itu di halaman 120. Halaman 120. Surat Al-Maidah ayat yang ke-75. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah Boleh Bu? kana Diulangi lagi Bu. Ulangi lagi. Coba. wa ummuhu siddiqah. Dari pertama coba Ibu. Al-Masih. Ya. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul. Ibu Siti, ya itu tadi sama Bu. Itu Maryam yang rohnya dibaca tebal. Jadi bukan Maryama. Tapi ditebalkan. Mar. Ya. Ya. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulanil ta'am. Ulangi kana ya'kulanil ta'am. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati tsummandur anna yufakun. Terus ya lanjut Ibu. 70. Qul ata'buduna min dunillahi Ditahan Ibu. ma la Ditahan. Min ketemu sama da. Kan ikhfa. Jadi dia apa Bu? Samar-samar dengan berdengung nunya itu. Ya. min du Mindu. Ditahan. Mindu. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dzarran wala naf'an wallahu was-sami'ul alim. Itu lagi Bu. Qul lagi. Ya, satu Qul lagi. ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu Nah, itu wa Bu dimasukkan Ibu. Ibu diperjelas kol-kolannya. Kode. Ya, 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 dia Kode. dipatulkan. Kode dulu karena makhrajnya beda kan? Nggak sama itu. Jadi bukan nggak dimasukkan itu. Karena beda makhrajnya. Kode baru ke huruf do.
qad dallu min qablu wa adall wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Oke, Masya Allah. Cukup Ibu ya, Alhamdulillah ya. Ini insya Allah Bu semakin bagus. Tinggal memang Bu, nanti memang mau dilatih Bu. Bacanya itu lebih bersambung. Jadi dia nggak seperti patah-patah. Kan? Kul, kul, ya ahlal kitabi, la taghlu fi dinikum. Oh, itu kan kayak kayak orang berhenti tuh. Ya, cuma memang hanya faktor pembiasaan aja ya. Pembiasaan dibaca seperti dia bersambung ya. Qul ya ahlal kitabila bersambung dia begituan ya. Kalau mau berhenti sekalian berhenti. Nah, kalau berhenti sekalian berhenti dan berhentinya pada tempat yang pas. Kalau napasnya nggak kuat, nanti bisa diulang pada tempat yang semestinya mulai padanya. Ya, itu bisa berjalan Bu, ya, bisa berjalan. Tapi insya Allah ini sudah cukup bagus Ibu. Ya, apanya secara umum ya penyebutan huruf-hurufnya insya Allah. Oke Bu cukup ya. Alhamdulillah untuk program apa tahsinnya sampai di sini. Alhamdulillah satu halaman dapat ya. Kami berharap yang mendengarkannya Allah berikan juga rahmat Allah dan juga bisa mengambil manfaat dari sesi ini. Ya. Oke sekarang Bu kita masuk ya untuk apa sesi tahfidz. Kita mau mendengarkan hafalan ya. Hafalan yang belum sempat nyotor Al-Fatihah. Apakah lalu sudah ada yang nyetor Masya Allah? Ada yang bisa katakan sudah oke insya Allah. Nanti bisa nambah dengan yang baru. Ada yang diperbaiki beberapa huruf-hurufnya yang diarahkan untuk nonton beberapa video guru-guru kita, ya syekh kita. Baru kita coba lagi ulang nanti ya. Tapi nggak apa ini, kita ada waktu Bu sampai jam 9. Kita mendengarkan beberapa orang yang mau menyetorkan ya hafalan Al-Fatihahnya. Ya, pakai hafalan ya. Siapa yang belum? Saya belum. Ada yang belum? Yang belum nyetor Al-Fatihah? Ibu Jasan udah ya? Atau belum? Belum. Oke ya. Ya silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Masya Allah ya. Insya Allah sudah agak baik, sudah bagus ya Bu ya. Insya Allah bacaannya itu. Oke, siapa lagi Bu? Siapa lagi yang mau coba? Yang belum siapa? Ibu Dini udah ya? Al-Fatihahnya Bu. Belum Pak. Ya, Bu. Mau dicoba Al-Fatihahnya? Boleh Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitoni. Jangan kepanjangan. To. Syaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke. Tinggal mau dipanjangkan yang dol sampai 6 harokat. Itu kayaknya belum nyampe. Ya. Kurang panjang ya Pak. Ya. Yang kedua karena dia agak panjang Ibu ya, agak panjang. Nanti bisa bisa tahan dulu. Siapkan napasnya. Ya biar bisa panjang itu. Sirotol sampai di ujung itu. Karena agak panjang ya, 2 kali lipat. Iya. Jadi maksudnya disiapkan napasnya biar bisa sampai di ujungnya itu. Ya dengan selesai. Oke Bu, insya Allah dari kami cukup ya Ibu Dini. Insya Allah. Ayo terakhir. Saya Ustaz. Oh ya Ibu Zahro. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agak dalam Ibu, Ar- agak tekan. Robil agak ditekan. Ain. ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sok. Ihdinas 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 siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, insya Allah udah cukup ya. Cukup insya Allah. Oke Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ada lagi Bu? Ada lagi yang belum nyetor? Jadi kita programnya Bu 3 ya. Ada program tahsin, ya kita baca Al-Quran bersambung, langsung praktek ya memperbaiki bacaannya. Yang kedua kita ada program tahfiz. Jadi yang sudah punya hafalan, nah itu kita coba perdengarkan sama guru-guru kita. Nah, kita perbaiki sebisa yang kita bisa bisa perbaiki ya. Sampai nanti Bapak Ibu terus memperbaiki baca sama guru-guru yang lain ya. Yang insya Allah lebih spesifik di bidang tahfiz. Nanti baru yang ketiga kita program tadabbur Al-Quran. Ada lagi Ibu? Sudah semuanya? Bunda Gisti mau coba? Kan semua sudah hafal kan Al-Fatihah? Ya. Ya, Ustaz. Bismillah Ustaz, mau Ya. coba Ustaz. Ya, bahagia Ibu bisa Masya Allah bisa kenalan Ibu Gisti. Semoga Allah berkahi kebersamaannya. Amin ya Allah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dia Bu sok jangan seperti sya. Ihdinas. Jangan sampai seperti sya. Ihdinas siratal Ya, mustaqim. bahasa agak bagus. Ya, jangan sampai seperti sya kan ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua Bu, mus.
Yang kedua itu bukan mus. Mustaqim. Sin kan, dia sin. Dia satu makhraj itu. Mustaqim. Ya. Ihdinas, ini so. Kan Bu, agak tebal dia. Terus kalau mus itu sin, sa. Ya. Ihdinas syiratal Itu mustaqim. ketebalan seperti ke syaid ya larinya itu. Ihdinas syiratal mustaqim. Mus, sa. Mus Ya mirip-mirip ya. Mustaqim. Bilang sapi, saya kan. Mirip ke situ. Mustaqim. Mustaqim. Oke ya. Mustaqim. Oke. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Terus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Bagus ya kalau bisa Bu disambung satu ayatnya utuh itu lebih bagus lagi. Ya. Jadi karena agak panjang bisa Bu? Bisa dipersiapkan napasnya. Dari ihdinas siratal ladzina sampai di waladdallin. Karena agak panjang dan maknanya lebih pas kalau memang disambung, kan dipersiapkan napasnya. Ya, biar bisa sampai di ujungnya. Oke Bu? Coba dicoba. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agak panjang. Dol. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Amin. Ada aminnya ya? Ada Amin. aminnya selalu. Oke. Jelas ya Terima Ibu kasih, Pak. ya, Ibu Yesti ya. Nah, jadi yang mau diperhatikan nanti untuk penyebutan apa? Waladdo itu dibaca berapa harokat? 6. 6. 6 kan? Tandanya adalah huruf mat panjang do ketemu huruf yang bertasydid. Dol akan tasydid. Itu dibaca panjang 6 harokat. 6 harokat. Lalu langsung masuk ke huruf yang bertasydid. Jadi bukan dolin. Dolin enggak. Dolin. Ada tasydidnya. Dolin. Ya. Do 1 2 3 4 5 6 baru masuk ke huruf ya yang bertasydid. Dolin. Walau dolin. Jelas Ibu Isti ya? Dolin. Oke. Demikian ya Ibu Isti ya. Insya Allah beberapa perbaikan untuk Al-Fatihahnya. Amin. Nah, nanti sambil jalan bisa mulai kembali Al-Fatihah nanti. Insya Allah ya. Kita Bu berharap ya dengan ini semuanya Allah Allah baguskan bacaan kita. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan sekalian. Kita ini Allah berikan alhamdulillah tambahan akal. Dan Al-Qur'an itu dia kitab hidayah ya. Dan hidayah itu sangat erat hubungannya dengan masalah akal. Artinya apa? Kemampuan untuk memahami apa yang dibaca. Ya. Karena hidayah itu akan didapatkan kalau orang itu memfungsikan dua itu. Memfungsikan akalnya, memfungsikan hatinya untuk mentadaburi ya apa yang dibaca dan apa yang didengarkan. Ya. Makanya itu di sekejap ya kita saya ingatkan ketika menghafal Al-Quran itu ya, itu usahakan memang Bu kita dalam posisi apa Bu? Kita paham. Kita ngerti dengan apa yang kita baca. Sampai kalau bisa memang dia itu perkata ya. Perkata itu kita ngerti ya. Mananya perkata. Dan kita bayangkan itu Bu. Kalau kita mengucapkannya itu bagaimana lafaz-lafaznya, bagaimana huruf-hurufnya, bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya. Ya harus begitu.
Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah maknanya. Itu perlu kita hadirkan. Ya. Waktu mengatakan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun dihadirkan dengan nama Allah yang Maha Pemberi Rahmat, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Kita hadirkan itu maknanya. Apa maknanya, Bu? Ya Allah, aku memulai membaca Al-Quran ini, ya Allah. Kan? Aku mulai sholat ini, ya Allah, dengan bismillah, dengan menyebutkan namamu, ya Allah. Ya. Apa tujuan sekalian? Hadirkan. Tujuannya apa? Agar engkau memudahkan aku pada pekerjaan ini, mudahkan aku ngaji, ya Allah, mudahkan aku sholat, ya Allah. Itu maknanya. Apalagi, Bu? Agar engkau berikan aku keberkahan pada ini perbuatan, ya Allah. Perbuatan mengaji, perbuatan sholat, berkah, ya Allah. Lalu, agar engkau jaga aku dari berbagai macam bentuk keburukan. Ya, keburukan ketika sholat, keburukan ketika ngaji, salah baca. Termasuk abu, keburukan dari dunia yang bisa menimpaku. Terbakar, ada yang zolimi, ada yang mau menipu. Itu di antara mana, Bu? Mana bismillah yang bisa kita hadirkan itu. Kita hadirkan. Itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita menyebutkan, Bu, dua nama Allah. Ya, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu kita hadirkan. Ya Allah Ar-Rahman, engkau adalah Maha Pemberi rahmat. Tapi bedanya apa? Di antara bedanya adalah kalau Ar-Rahman itu engkau Maha Pemberi rahmat yang sifatnya umum untuk semua makhluk. Nikmat kesehatan, ya Allah, kasih aku kesehatan, ya Allah, nikmat kehidupan, ya Allah, nikmat harta, ya Allah. Nah, itu di antara mana, Bu? Mana Rahman yang bisa kita hadirkan. Ya, yang sedang sakit-sakit, kan Bu, sakit-sakit itu kan? Sakit-sakit. Waktu bilang Rahman itu dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, berikan sayangmu, ya Allah, sehat, ya Allah, sehat. Yang punya masalah-masalah utang, itu dihadirkan. Ar-Rahman, engkau Maha Penyayang. Ya, hilangkan utangku, ya Allah. Atasi utangku, ya Allah. Itu bahagian daripada Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim dan Maha Pengasih, penyayang, apa? Berikan rahmatmu yang sifatnya khusus, spesial untuk orang-orang yang beriman. Nikmat hidayah, ya Allah. Nikmat kenal agamamu, ya Allah. Nikmat faham Al-Quranmu, ya Allah. Nikmat bisa mengamalkan Al-Quranmu, ya Allah. Nikmat bisa istiqomah, ya Allah. Dan nanti ujungnya, nikmat engkau masukkan ke dalam surgamu, ya Allah. Amin ya Allah. Itu satu, Bu. Ya. Maka Nabi itu, Bu, kalau punya masalah, Bu, punya masalah, sholat. Kalau punya masalah, pergi, sholat. Karena sholat itu waktu perjumpaan dengan Allah sebagai Rabbul Alamin. Dan itulah saat yang paling tepat untuk mengeluhkan masalah-masalah kita. Tadi udah ngeluh tuh, ibu kita sudah ngeluh ya sama suami, aduh, uangnya nggak cukup ini mau beli sesuatu, ya, atau mau bayar utang, atau ada yang sakit, ya, belum dapat, ngeluh sama pasangan. Tapi kan akan tiba waktu sholat, udah kira gantian, ngeluhnya kepada Allah. Dan itu tempat yang paling pantas untuk mengeluh, ya, mengeluh kepada Allah. Siapa? Seperti keluhannya siapa, Ibu? Nabi Yakub. Ketika datang laporan, Yakub, anakmu mencuri. Anakmu itu mencuri. Yang pertama udah kehilangan Yusuf di masa kecil. Keluar, balik-baliknya dapat laporan dari saudaranya, anakmu Binyamin mencuri, ketangkap sama raja. Ya Allah. Sedih, Bu, sedih. Tapi apa dia bilang, Bu? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan. Itu ashku. Ashku. Ya.
Bathi wa huzni. Bathi itu masalahku. Ya. Husni kesedihanku ini ilallah. Hanya kepada Allah. Hanya pada Allah. Ya. Dia sudah marah-marah sama anaknya kan. Kenapa nggak jagain? Kan saya sudah pesan jagain anak-anak pesantrenmu nih. Ya. Kenapa nggak jagain? Tapi kenapa udah ketangkap? Ya, akhirnya udah. Ingat Allah. Udah. Akhirnya mengadu kepada Allah. Agar diberikan jalan kan. Ini diberikan jalan. Nah, jadi mau saya sekalian, kami ingin nanti ketika ibu itu baca Quran, ya untuk hafalannya, ya hafalannya itu Bu sertakan maknanya. Nanti kita akan tanya Bu, Ibu Esna apa artinya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Coba jelaskan. Apa tuh maknanya? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa itu yang dimurkai? Dhalin, siapa itu yang sesat? Apa pelajarannya? Itu Masya Allah. Ya. Karena itu Al-Fatihah Bu berisi kunci-kunci kebahagiaan. Kunci-kunci kebahagiaan. Di sini kuncinya sekalian. Ya. Kapan kebahagiaannya? Ketika bisa menapaki jalan. Seperti yang ditapaki jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Dan bukan pula orang-orang yang sesat. Itu ada panduannya. Maka itu kita hadirkan sekalian. Kalau kita baca Quran. Nah, kita mulai dari Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Begitu ya Pak Edi ya. Nanti ke depan kita akan nanya Bu. Ibu kita, apa store misalnya Anaba? Nah, coba, apa tuh maknanya itu Amma Sa'alun? Apa tuh makna wal jibala auta wal jibal arsaha? Kan? Dan seterusnya. Apa tuh maksudnya? Karena itu diharapkan. Ya. Orang itu hafalan bukan cuma sekedar menambah hafalan. Tapi karena ada hafalan yang melekat di sekalian akan keluar ketika dibutuhkan. Kan gitu seharusnya gitu kan? Dan ilmu. Kapan manfaat? Ketika sesuatu yang dibutuhkan keluar ilmunya. Nah, kayak ilmu pencak silat kan? Ilmu silat. Ada orang mau tikam, langsung keluar ilmu silatnya tuh, nangkisnya bagaimana. Kenapa? Karena pernah belajar sebelumnya itu. Keluar ilmunya. Sama ini kita hidup Ibu. Hidup kita ini Bu, ada ilmunya, ilmu Al-Quran. Dibekali itu, dipelajari itu. Ketika kita hidup, akan ada kondisi-kondisi yang keluar ilmunya dibutuhkan. Ilmu ketika ada masalah, ilmu kesabaran. Ilmu ketika kenikmatan yang sangat luar biasa, ilmu kesyukuran. Bagaimana itu praktekkan kesyukuran itu? Bagaimana praktekkan itu kesabaran? Nah, itu lewat proses kita belajar nih. Begini caranya nih bersyukur. Seperti caranya bersyukur siapa? Nabi Sulaiman yang diberikan harta yang luar biasa. Begini caranya bersabar. Ya, caranya bersabar. Seperti sabarnya Yakub dalam ujian-ujian yang dia lewati. Masya Allah. Kira begitu. Itu kita harapan kita buat tim kita begitu. Jadi kami sampaikan, ya nanti pelan-pelan Ibu. Nah, kita akan cek lagi nih Pak Edi. Coba store tuh Al-Fatihah. Sekarang ganti. Maksudnya apa itu Pak Edi? Iya, karena guru ya kastain. Nanti begitu modelnya. Tentu nggak semua ya. Ya, semua. Antum Bapak Ibu sudah pernah belajar kan di sekejap. Kita ini aja, diacak aja. Diacak. Kalau nampaknya belum oke, berarti ya perlu baca lagi tuh. Istilahnya penjelasannya. Atau perlu lagi video. Video belajarnya itu. Ya. Ya minimal kalau sudah pernah level 2 PED, berarti sudah pernah level 30 kan? Gitu kan. Sudah pernah belajar. Jadi insya Allah bisa diulang-ulang. Bisa diulang-ulang. Jelas ya? Bapak Ibu semuanya? Oke. Bapak Ibu hari ini kita mau melanjutkan materi kita pekan lalu. Itu apa judulnya Bu pekan lalu? Lintasan manusia. Lintasan manusia. Itu manusia Bu, apa bahasa Arabnya manusia? Nas. Nas. Kalau nas itu manusia itu jamak. Kalau manusia saja? Basar. Bisa bashar, apalagi? Bashar. Yang sudah jadi bahasa Indonesia? Insan. 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 Insan.
Insan. kan? Insan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu insan. Itu insan adalah bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia resmi itu. Setiap insan yang bertakwa, kan? Bisa bertakwa. Nah, Ibu, hari ini Bu kita masih bermateri ini tentang apa? Tentang materi lintasan insan, lintasan manusia. Tapi langsung Ibu dari sebuah surat yang bernama surat Al-Insan. Surat apa? Al-insan. Jadi itu ada surat namanya surat Al-Insan. Ya. Di mana itu Bu suratnya? Juz 30. Surat 76. Ya, oke ayo buka. Halaman 578. Ya, surat 76 halaman 578. 578. Oke, sebentar ya. 29. Ibu sekalian, nah, ini surat ya. Jadi masih berhubungan dengan surat Al-Baqarah ya. Ayat ke-28 ya. Ya, 28 yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Tentang lintasan manusia. Sebuah lintasan, sebuah jalur di mana semua orang itu pasti akan melewatinya. Nanti ujung-ujungnya itu Bu, hanya dua kemungkinannya itu. Menjadi orang-orang yang beruntung di surga Allah atau menjadi orang-orang yang mengenaskan hidupnya di neraka jahanam. Ya. 4 lintasan kan? 2 kali mati dan 2 kali hidup. Begitu ya? Yang pertama, kematian yang pertama. Wa kuntum amwatan. Itu ayatnya. Kalian dulunya itu mati. Apa itu? Fase di mana sebelum kita dilahirkan. Fase yang kita dilahirkan. Belum ditiupkan ruh ke dalam ruhnya, jasad manusia tersebut. Tapi standarnya memang sampai dia lahir. Kalau sudah lahir, baru orang bilang itu manusia. Ya, berpindah kepada kehidupan yang pertama. Ada masanya, masa kecil sampai masa balik. Nah, baru mulai dihitung itu amalannya. Mulai lagi dihisap itu amalannya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu kembali lagi itu ya. Summa yumitukum. Kemudian akan mematikan kalian. Yaitu dimasukkan ke alam kubur. Ya. Ada masanya. Dan yang keempat adalah dibangkitkan lagi. Summa yuhyikum. Bangkit lagi. Hidup lagi tuh. Tapi di sana apa? Langsung berjumpa dengan Allah. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kalian itu akan dikembalikan kepada Allah untuk ditanya dan dihisap. Apanya Bu? Dihisap terhadap perbuatan waktu hidup yang pertama itu. Fase kedua. Ya. Fase kedua Bu. Kalau dia itu baik, isinya ketakwaan, maka nanti dapat juga baik juga di hidup yang kedua. Tapi kalau dia hidup yang pertama itu dia buruk, dia kafir, dia syirik, ya, dia zalim, maka bisa berakibat hidup yang buruk pula pada kehidupan yang kedua di akhirat kelak. Itu gambaran sekalian. Ya. Kita diingatkan dengan kaifa takfurun. Bagaimana kok kalian bisa kafir? Diingatkan. Artinya apa? Jangan sampai kita kafir pada fase yang kedua itu. Kehidupan yang pertama. Nanti bisa merugi di kehidupan yang kedua. Merugi yang ruginya seterusnya itu. Di neraka jahanam. Nah, surat ini Bu, mirip-mirip dengan ini. Mirip-mirip. Ya, dengan apa? Dengan tadi. Ya. Dengan beberapa perincian yang lebih detail. Kalau tadi kan, kalau yang di Al-Baqarah Bu, ya, sangat umum ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. 1. Summa yuhyikum 2. Summa yumitukum 3. Summa yuhyikum 4.
4. Begitu modelnya. Tapi kalau yang di alif dan ibu, dia lebih detail. Lebih detail. Ya. Oke, sekarang coba. Kita perhatikan ya ayat ini. Ayat bisa dibaca ibu kita? Yang lain ikuti ya. Ayat berapa, Ustaz? Dari pertama. Dari 28. dari ayat 1 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi Diulang, faja'alna. diulang. Oh, diulang. Diulang dari min nutfatin. Oh. Min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sampai ayat berapa, Ustaz? Satu lagi. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Oke, cukup Ibu. Nah, ya, kita perhatikan Bu, mana Ibu? Namanya ada surat Al-Insan. Berarti ya Bu, mau cerita menjelaskan tentang bagaimana itu insan. Ya, insan. Kata Allah sekalian, hal ata alal insan? Apakah telah datang kepada setiap insan? Ya. Hinun, hina waktu, kan? Hin waktu. Ya, waktu minad dari zaman yang panjang. Kan? Kan? Zaman kita panjang sekali sekalian. Tapi ada bahagian tertentu, ya. Itu namanya hin, waktu tertentu. Ya. Oke? Kalau umur kita berapa? 60 tahun. Ya. 1 tahun pertama itu namanya apa? Namanya hin. Jadi waktu tertentu itu. Kata Allah apa? Apakah telah datang kepada setiap manusia itu hinum minadari, bagian tertentu dari waktu, dari zaman yang panjang ini, di mana waktu itu disebutkan apa? Lam yakun syai'am mazkura. Ya. Seseorang itu belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Jadi semua kita ini pernah mengalami apa? Berada pada pada waktu di mana saat itu kita lam yakun syai'am mazkura. Kapan itu Ibu? Ibu kita? Sebelum kita lahir. Sebelum ibu kita lahir, orang nggak pernah sebut siapa itu kita. Nggak pernah sebut siapa itu Ihsan. Nggak pernah sebut siapa itu Adib. Nggak pernah sebut kan? Nah, itulah Bu, apa fase kematian yang pertama. Dalam bahasa di surat Al-Baqarah. Wa kuntum amwatan. Di sini bahasanya Bu, lam yakun syai'an mazkura. Lam yakun, belum menjadi. Belum menjadi. Kan? Yakun dia menjadi. Kan? Lam yakun. Di mana dia belum menjadi. Syai'an mazkura, sesuatu yang disebut. Oke.
Nah, bisa Bu dirasakan ini? Pertama. Nah, sekarang ayat kedua. Sesungguhnya kata apa? Inna khalaqonal insana. Kemudian apa? Sesungguhnya kami Allah Kami telah menciptakan setiap insan itu manusia. Bu, itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Dari mana itu mulainya, Ibu? Min nutfatin. Dari setetes mani. Nutfah. Dari setetes mani. Amsyajin yang bercampur. Yang ketemu. Ya, dengan sel telurnya perempuan. Ketemu itu. Nutfah dari laki-laki. Akhirnya amsyaj bercampur. Dengan yang dari perempuan itu. Kemudian sebagai cikal bakal manusia. Semua kita bisa lihat, Masya Allah. Ya. Semua kita itu pernah melewati fase ini. Dan kalau kita pernah dengar belajar itu, Masya Allah, bagaimana ya? Ya berapa tuh? Ratusan juta mungkin ya. Calon-calonnya itu kan. Masya Allah. Nanti yang berhasil cuma satu. Siapa? Kita-kita ini yang berhasil. Ya. Awalnya dari nutfatin amsyad. Setetes mani yang bercampur. Ya. Ibu, langsung Allah sebutkan. Ini nanti apa? Akan jadi manusia kan? Tapi Allah sebutkan apa? Nabtalihi. Nanti kami Allah itu akan mengujinya. Subhanallah. Kapan diuji, Bu? Kalau sudah jadi manusia, baru dikasih ujian-ujian. Ya, dikasih ujian-ujian. Bayangkan. Jadi ya, bayi kecil yang sudah lahir itu mengalami ujian. Ujian. Bagaimana ketika dia dilahirkan. Kan? Ada yang lahirnya, Bu, mudah urusannya, ada yang berat. Ada yang lahir dalam kondisi apa? Kondisi enak hidupnya di rumah sakit seperti hotel. Tapi ada yang melahirkan yang kondisi yang berat. Dalam kondisi peperangan. Dalam kondisi pengungsian. Macam-macam. Atau apa? Ya itulah apa? Itulah kondisi manusia ketika dilahirkan menjadi manusia. Ya. Nanti apa? Nanti Allah kan nabtalihi akan mengujinya. Mengujinya itu, Bu. Dengan apa diuji, Bu? Dengan perintah-perintah dari Allah. Dengan larangan-larangan dari Allah. Dengan ujian-ujian kehidupan. Kan? Ada ujian kenikmatan. Ada ujian masalah-masalah yang gak enak. Nabtalihi. Bayangkan, Ibu, langsung ingatkan. Nah, kamu ini ihsan, asal kamu itu dari nutfatin amsyad. Ya kan? Tuh, kan? Tumbuh terus kan? Sekarang sampai usia 40 tahun, usia 50 tahun. Ya. Jadi manusia apa? Sadari. Memang kamu akan apa? Akan nabtalihi. Akan kami uji. Sudah dikabarkan ibu sekalian. Ya, kabarkan. Dari dia lahir itu kan akan ada ujian-ujian. Ujian-ujian. Ya. Tapi sekalian, mampukah dia melewatinya? Insya Allah mampu. Kenapa? Allah siapkan perangkat ya untuk bisa melewati itu ujian. Caranya apa, Ibu? Caranya adalah faja'alnahu, maka kami Allah menjadikan manusia itu ya. Itu, Bu, punya perangkat dua yang utama, yaitu sami'an, bisa mendengar, basiro, dan bisa melihat. Masya Allah. Ini luar biasa kan? Ya. Langsung Allah bilang itu akan datang ujian, oke, akan datang ujian, tapi jangan khawatir. Ya. Ujian itu apa? Ada perangkat yang Allah siapkan. Apa tuh? Ada pendengaranmu, telingamu, yang dengannya engkau bisa sami'an, mendengar. Dan ada telingamu, dan ada matamu itu, yang dengannya engkau bisa melihat. Melihat dan mendengar bagaimana datangnya ujian-ujian itu. Sekarang ya, ada ujian Allah berperintah-perintah, sholat.
Dari mana kita tahu ada sholat itu? Kita mendengar perkataan guru-guru kita. Kita mendengarkan, waktu kecil kan, orang tua kita bilang, nak sholat nak sholat nak. Ya, itu kewajiban, mensyukuri kenikmatan Allah nak, sholat nak. Kita dengarkan. Nak puasa nak pada bulan Ramadan. Ya, itu kan ujian. Dari mana kita tahu sekalian? Karena kita punya pendengaran yang dengannya bisa sami'an kita mendengarkannya. Dan juga basiro, kita punya penglihatan. Kita punya penglihatan yang dengan kita bisa melihat ya, apa-apa yang semestinya kita kerjakan dan apa-apa yang semestinya kita tinggalkan. Oh, ini makanannya halal. Kita kelihatan. Oh, ini makanannya diharamkan, tidak dimakan. Masya Allah. Nah, itu sekalian. Ya. Makanya di dunia itu, inilah tempat di mana ujian itu berada. Ujian itu berada di mana? Di dunia. Ya. Kalau yang pertama tadi sekalian, itu enggak. Ya, enggak ada. Ya kan belum ada. Atau kalaupun ada, Bu, kalau belum balik, belum dihitung itu. Belum dihitung itu. Betul, ujiannya untuk anak yang balik. Tapi sebenarnya ketika ada anak yang belum balik, masih kecil itu, siapa yang diuji? Dua-duanya. Tapi kalau kecil itu dia nggak dihisap. Dia nggak dihisap. Tapi kalau yang gede orang tuanya, Bu, nah itu yang dihisap. Bagaimana orang tua memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Cara mendidiknya, cara membimbingnya. Ya, itu kan selain bahagia daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Oke, sekalian, itu di antara mana-mananya. Berikutnya misalnya yang ketiga. Nah, ini lebih detail lagi sekalian. Oke. Sudah jadi manusia, misalnya, akan lewati ini kehidupan. Semua orang tahu kan? Hidup kita, Bu, ada kenikmatan, ada masalah. Orang semua tahu itu. Dan Allah siapkan dua. Ya, ada kemampuan untuk bisa basir dan sami. Tapi Bu, ternyata nggak cukup. Ternyata Bu nggak cukup dengan itu untuk bisa melewati ujian-ujian dari Allah. Maka sekalian, Allah tambahkan satu hal. Apa itu? Inna hadainahu sabila. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan hidayah kepadanya siapa? Insan, manusia itu. As-sabila, Ibu, satu saja jalan. Ya, itulah as-siratal mustaqim. Hanya satu jalannya yang lurus itu. Jalan sekalian. Bagaimana bisa benar dalam hidup di dunia ini. Bagaimana bisa hidup dengan maunya Allah. Dengan apa yang Allah inginkan. Karena kalau dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, ya, dan dilepas sekalian, ada beberapa hal yang dia merasa, Bu, dia nggak salah. Dia lihat, dia dengar, nggak apa-apa. Dan sekarang banyak terjadi. Subhanallah. Ya. Agak biasa dan makan berbahagia ketika mendapatkannya. Kenapa? Dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sekarang beberapa negara ini yang baru-baru buat undang-undang pernikahan sama jenis, subhanallah. Ya, terakhir di Thailand terakhir ini. Ya Allah, itu gembiranya luar biasa. Karena orang-orang yang sehat katanya itu. Yang sehat. Bisa sami, bisa mendengar, bisa basir. Tapi karena dia lihat banyak orang begitu, akhirnya apa? Akhirnya ikut-ikutan begituan. Dan sampai ada undang-undang yang memperbolehkan semuanya. Subhanallah, ini sebuah kesalahan fatal. Makanya sekalian, biar nggak bertengkar. Ini boleh nggak sih? Ini boleh nggak nih? Biar nggak bertengkar, kita dibantu. Abu, dikasih petunjuknya itu. Kata Allah, Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami Allah itu telah memberikan kepada satu jalan. Kalau kamu berbeda, ini patokannya nih. Patokan cek, ada nggak patokannya nih? Oh, ternyata ada. Ada. Ini bukan hal baru.
Sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya itu yang mau seperti begituan. Tapi sampai dikirimkan Rasulnya itu. Untuk ingatkan orang seperti begituan. Kalau terus begitu akan dihancurkan oleh Allah. Dan benar-benar dihancurkan. Benar dihancurkan. Masya Allah. Itu mana apa? Kami Allah sungguh memberikan hidayah kepada satu saya jalan. Biar jelas ini. Mana yang benar, mana yang salah. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Masya Allah. Itulah hadis Nabi. Itulah panduan agama ini. Masya Allah. Luar biasa jelasnya. Ya. Kita nggak kabur-kabur itu. Ya. Banyak masalah yang diperjelas oleh Allah. Kalau nggak ada komentar, berarti dia boleh. Berarti dia boleh. Ada yang diperintahkan, ibadah diperintahkan. Sholat, zakat, puasa, itu kan diperintahkan. Ada yang dilarang, mencuri, ini nggak boleh, nggak boleh. Ada yang dibebaskan. Ya, nggak dikomentari. Ya, boleh nggak menjual ini? Itu kan nggak ada detailnya, itu nggak ada. Ya, kan nggak ada detailnya. Tapi selama dia itu nggak ada unsur-unsur penipu segala macam, mau boleh. Ya. Tapi beberapa soal disebutkan itu, ini nggak boleh kesyirikan itu. Ini nggak boleh begini, nggak boleh. Kenapa? Biar orang itu jadi ngerti. Oh, nggak ada bahasa hak, ya, hak asasi manusia. Ya, ini kan punya saya, terserah saya dong. Ya, ini kan punya saya. Nggak bisa begitu. Ingat, kita bukan punya kita ini punya Allah. Bukan punya kita. Ya. Allah kasih kita ini yang boleh, silakan diambil. Ini yang nggak boleh. Termasuk masalah pasangan. Masya Allah, mana yang boleh? Boleh. Ya. Pasangannya apa? Harus beda jenis. Lewat jalur pernikahan. Masya Allah. Luar biasa. Nah, kalau sudah masuk ibu kajian fikih itu luar biasa. Itu ada buku-buku khusus, bukunya tebal-tebal lagi. Detail itu. Bab tentang pernikahan. Masya Allah. Luar biasa itu. Ya. Bab tentang apa Bu? Tentang pertalakan. Ya. Bab tentang pengasuhan. Masya Allah. Itu kajian luar biasa itu. Kenapa Ibu? Biar hidup kita ini semakin tenang. Gak banyak berkelahi karena beda pikiran. Ya. Masuk pengadilan, hakim gak memutuskan. Kenapa? Karena ada panduannya itu. Ada panduannya. Nah ini bisa lihat. Inna hadainahu sabila. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan hidayah kepada manusia. Kepada muhai manusia. Apa? As-sabil. Satu saja jalan. Bisa berpahami? Tapi kenyataannya bisa lihat. Subhanallah, kenyataan Bu. Sudah jelas-jelas jalurnya benar. Tapi dalam prakteknya muncul dua golongan. Muncul dua golongan dalam mensikapi kehidupan dunia ini. Termasuk dalam mensikapi as-sabil, ya, jalan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama Ibu, imma syakira. Namun ada orang-orang yang bersyukur. Yang bersyukur. Dan sebaliknya wa imma kafuro. Ada juga orang-orang yang dia itu kafuro. Kafuro. Kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sekalian. Kira-kira ini Bu, ini maksudnya apa sekalian? Imma syakir. Ada orang yang bersyukur. Artinya apa? Dia mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan dulunya lam yakun syai'an mazkura. Nggak pernah disebutkan. Kenikmatan sekarang jadi manusia. Berawal dari nutfatin amsyad. Ya. Dikasih basit, dikasih sami. Masya Allah. Ya. Ditambah lagi dengan adanya as-sabil. Hidayah, sabil. Masya Allah. Lalu dia mengikutinya. Dia mensyukuri Allah. Ya Allah.
Saya bersyukur kepadamu atas semua kenikmatan ini. Bentuknya apa? Saya ikuti jalanmu ini, ya Allah. Ini nih, ikuti as-sabil ini. Masya Allah. Nah, itu syakir, Bu. Bersyukur kepada Allah dia tuh. Ya. Dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Dari tauhidnya, dari ibadahnya, dari sholatnya, dari mengajinya, dari berdakwanya, dari membantu orang lain. Itu semuanya, Bu, adalah bagian daripada syakir. Menjadi orang yang bersyukur atas kenikmatan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Kapan itu orang bersyukur, Ibu? Pada fase yang kedua, ya kan? Pada fase kedua, fase kehidupan yang pertama ini. Itu kesempatan untuk menjadi syakir, orang yang bersyukur. Tapi sebaliknya, ternyata ada juga orang itu yang kafuro, yang sangat kafir kepada Allah. Ya, ini benar-benar kurang ajar sama Allah ini. Kurang ajar. Dulunya dia itu, Ibu, Bapak sekalian, lam yakun syai'an mazkura. Belum menjadi sesuatu yang disebutkan. Lalu Allah ciptakan dia awal dari nutfatin amsyajin, dari setetes mani yang bercampur itu. Dikasih bisa samian, bisa melihat, bisa mendengar. Dikasih bisa basir, bisa melihat. Masya Allah. Tumbuh dia, Bu. Tumbuh. Dengan tubuh yang sehat. Semuanya berfungsi dengan bagus. Ditambah lagi. Diturunkan hadainau sabila. Hidayah Al-Quran kepadanya. Diperjelas. Ini nih ya. Yang kamu harus kerjakan ya. Tauhid ya. Sholat ya. Puasa ya. Kalau Ramadan. Ya. Ini yang dikerjakan. Ini kagak boleh ya. Tapi subhanallah, ya. Ketika dia hidup, Al-Kasih, dia nggak mau mendengarkan Allah. Nggak mau mengikuti maunya Allah. Bahkan sebaliknya, Bu, dia melanggar apa yang Allah larang. Kafuro. Kafuro. Kata Allah, ini orang sangat kafir kepada Allah. Nah ini, Bu, sama-sama itu, Bu, ayat Al-Baqarah kan, kaifa takfuruna billah. Bagaimana bisa-bisanya kalian kafir kepada Allah? Pada Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu. Dulunya itu kuntum amwatan. Kemudian summa yuhyikum. Kasih dunia. Nanti summa yumitu, kamu dimatikan. Masya Allah. Terus sekalian. Nah, jadi ayat ini saya ingatkan kita. Buat apa? Hidup kita ini sekalian harus menjadi hidup yang syakiro. Hidup yang bisa antarkan kita menjadi syakir. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Coba kita bayangkan sekalian. Ibu Jasna, Pak Edi, sekarang ini kita sudah bersyukur sama Allah ya. Sudah Ustadz. Tapi kira-kira syukurnya sudah maksimal ataukah masih seadanya? Dikasih nikmat bisa berbicara. Dikasih nikmat punya otak, punya akal. Dikasih nikmat punya hati. Ya. Dikasih nikmat bisa melihat, bisa mendengar. Apakah dipakai untuk memperkuat interaksinya, mengenal Al-Quran? Waktu-waktu ini siapkan agar semakin bagus bacaannya karena dia belajar. Waktu-waktu yang disiapkan agar semakin paham kitabullah. Waktu-waktu yang dia siapkan untuk membantu orang lain mengenal Al-Quran. Waktu-waktu yang dia siapkan untuk membantu orang mengatasi masalah mereka. Masya Allah. Itu semalam saya dengarkan ada orang Palestina tinggal di Turki datang ke Jakarta. Dengarkan penjelasannya masalah perkembangan terakhir di Palestina, di Gaza. Ya Allah. Intinya apa? Dia jauh-jauh datang dari Turki. Buat apa? Buat sambung kaum muslimin agar bantu ini Palestina setelah perang ini. Tunjukkan foto-foto yang sangat luar biasa dan program-program kebaikan yang bisa ikut serta kita padanya.
Bantuan makanan, bantuan rumah, bantuan sumur. Masya Allah, banyak banget. Ya. Tapi dia bilang, ini kalau kita pun sini, ya, semua bekerja pun masih butuh tiap hari ada kebutuhan yang mendesak. Harus terpenuhi. Tapi saya berpikir, ya Allah, ini Syekh ini jauh-jauh dari Turki, ya, datang ke sini, ngajak orang untuk apa? Untuk mau berdonasi. Tapi itu ada bahagian daripada kerja dia, mensyukuri kenikmatan kehidupan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Itu butuh kesyukuran sekalian. Nah, sekarang kita ini kira kita ini sejauh mana kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk kita belajar atau kita membantu orang lain itu bisa semakin bagus. Atau dengan ilmu yang kita punya, yang punya ilmu kedokteran, yang punya ilmu pertanian, yang punya ilmu hukum. Itu kesempatan ya untuk bisa membantu orang lain. Itu bahagian daripada syakir, daripada mensyukuri kenikmatan. Nah, sekali Bu, di mana tempatnya? Pada fase yang kedua ini. Pada kehidupan yang pertama ini. Bapak Ibu, ini terus Bu akan berlangsung ini sekalian. Bisa berpindah. Ada yang syakir jadi kafur. Ada yang kafur jadi syakir. Subhanallah. Bisa terjadi itu. Ya, bisa terjadi. Tentu harapan kita sekalian Allah jaga. Agar terus kita ini bisa berada pada jalur pribadi yang syakir. Yang bersyukur kepada Allah. Sampai tiba saatnya Allah kirimkan malaikat untuk mengambil nyawa-nyawa kita. Dengan kematian. Kematian. Kemudian kita berpindah kepada fase yang ketiga. Dari lintasan kita sebagai manusia, itu fase kematian yang kedua di alam kubur. Di alam kubur. Ada masanya, lalu akan tiba saatnya Allah suruh malaikatnya tiup trompet. Yang kedua itu, untuk dibangkitkan semua orang kembali. Ya. Untuk dibangkitkan semua orang kembali. Memasuki fase yang keempat, fase kehidupan yang kedua. Di sana Ibu, di sana summa ilaihi turja'un. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah untuk ditanya, untuk dihisap, ya. Apa-apa yang diperbuat waktu di dunia. Fulan, ya. Fulan kamu ini dulunya apa? Bagaimana? Kamu dulunya syakir atau kamu dulunya itu kafur? Kira begitu. Kalau jawabannya kafir sekalian, maka ada bahagiannya. Kalau jawabannya syakir, maka ada bahagiannya. Maka Ibu, ayat yang keempat. Apa kata Allah? Inna a'tadana lil kafirin. Sesungguhnya kami Allah telah menyiapkan lil kafirin. Untuk orang-orang yang kafir. Kapan? Kafirnya waktu di dunia. Kafirnya waktu di dunia. Dikasih kesempatan hidup di dunia ini. Tapi kemudian apa? Ujungnya kafirin, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan yang kedua itu Allah siapkan bagi mereka 3 sekalian. Salasila. Itu Bu, jamak daripada silsilah. Silsilah. Silsilah rantai. Salasil rantai-rantai. Subhanallah. Rantai-rantai yang akan dipakai itu merantai badannya. Subhanallah. Merantai badannya. Ada lagi aghlala, belenggu-belenggu yang dipakai untuk membelenggu tangannya. Ya. Bayangkan Bapak sekalian, badannya dirantai. Sab'una zira'an fasluku. Sab'una zira'an 70 hasta. Itu panjangnya rantainya itu sekalian, 70 hasta. Ya. Tangannya sekalian biar nggak goyang-goyang, tangannya dibelenggu lagi nih. Ya. Aghlalan, ada belenggunya itu. Kalau cuma begini Bu, masih bisa goyang-goyang gitu. Tangannya masih begini. Tapi tangannya pun dibelenggu itu. Biar nggak bisa goyang-goyang. Kemudian wasairo, ada api neraka yang menyala-nyala. Dalam keadaan terlilit dengan rantai. Dalam keadaan terbelenggu
ya, kemudian dilemparkan ke dalam sairo, api neraka jahanam menyala-nyala. Subhanallah. Itu di akhirat. Kenapa? Gara-gara waktu berada dalam hidup yang pertama itu dia kafuro. Dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita dengan sekalian, apa kita mau membiarkan hidup kita, ya, hidup yang menjadi kafuro, ataukah sebaliknya kita berusaha menjadikan hidup kita sebagai hidup yang syakir, yang selalu bersyukur kepada Allah. Kalau bersyukur ibu, dapat yang kedua. Innal abroro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, yang berbuat kebaikan. Kebaikan kepada Allah dengan tauhid kepadanya, dengan sholat kepadanya, ikhlas hanya kepadanya, dan kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Membantu mereka bisa baca Quran, membantu mereka bisa paham Al-Quran, membantu mereka mengatasi masalah-masalah mereka, membantu mereka memudahkan urusan mereka. Innal abroro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu, Bu, ya, akan mendapatkan kenikmatan surga. Dikasih minuman nih, Bu. Apa namanya, Bu? Kata Allah, yashrabuna. Mereka itu akan minum min ka'sin dari gelas yang kana mizajuha kafura. Yang ada campurannya, ya. Air yang bening, tapi ada campurannya. Bu, itu campuran kafura. Apa itu kafura, Bu? Ada air, tapi ainan yang bersumber dari mata air. Ya. Jadi minum kita ibu sekalian itu ada campurannya. Kenapa? Dari 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 mata air sumbernya itu. Dan ini mata air sekalian. Siapa yang minum? Yashrabu biha, yang meminum daripadanya itu ibadullah, hamba-hamba Allah. Masya Allah. Baikkan ibu, hamba-hamba Allah yang luar biasa minum itu daripadanya. Lalu yufajirunaha, mereka bisa memancarkan itu mata air dengan tabjiro, dengan sepancar-pancarnya. Ibu, kenapa dimunculkan kata yufajir, Bu? Karena ada air yang menetap. Kayak dia. Baik, kalau ada air, dia menetap itu, Bu sekalian. Ada air apa? Memancar-mancar gitu, Bu. Masya Allah kan? Ya. Kira-kira mana yang bagus? Mana yang bersih? Air yang memancar. Kata ini kasih apa? Dia bergerak. Kalau dia bergerak, berarti apa? Ada kebaikan padanya. Ada kebersihan padanya. Beda air yang tenang. Kalau air tenang itu, ya, misalnya dia nggak bagus. Tapi ibaratnya apa? Ini airnya, Masya Allah, air yang yufajir, bisa memancar. Bisa mancar. Untuk menunjukkan bagaimana luar biasanya minumannya itu. Minumannya itu. Ini salah satunya, Bu. Dan lagi belum lagi yang lainnya. Yang lainnya sebutkan. Ini sebutkan. Salah satu daripada kenikmatan bagi mereka di surga kelak. Dan itu didapatkan waktu di dunia menjadi syakiro. Orang yang bersyukur. Menjadi al-abror. Orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu yang muliakan, ya. Jadi kesimpulannya lewat ayat ini, lewat surat Ibu, kita diingatkan, ayo, kamu mau pilih yang mana ini? Ya, mau pilih mana? Sekarang Allah kasih kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Allah kasih kita bisa sami, bisa mendengar, bisa basir. Kita dikasih hidayah berupa jalan yang lurus ini Al-Quran. Sekarang kita mau yang mana? Barisannya orang-orang yang syakir, ataukah barisannya orang-orang yang kafir? Ditunjukkan begitu. Tapi sampaikan, kalau kamu jadi syakir, nanti tempatmu di surga. Tapi sekarang kalau kamu menjadi kafir, nanti tempatmu di neraka jahanam. Dapatkan salasil, rantai-rantai. Dapatkan aglal, belenggu-belenggu. Dapatkan sair, neraka yang menyalanya. Bapak Ibu, jelas kalau orangnya berakal sehat, pasti akan mengatakan, ya saya mau surga. Saya mau surga. Ya. Tapi maunya kita yang sekalian harus dibuktikan dengan apa? Dengan menjadi syakir di dunia ini. Dengan menjadi al-abror di dunia ini. Sekarang Bu kita lihat, ya, sudah sejauh mana kita ini berbuat agar kita dikatakan sebagai syakir. Sudah sejauh mana kita ini berbuat
agar kita dijadikan sebagai seorang yang aboror. Maka ya kami sih berharap sekalian ini bisa menjadi nasihat untuk semua kita. Ya, kita belajar mengenal mana perkara-perkara yang baik. Kita belajar mengenal mana perkara-perkara yang Allah perintahkan. Ya, itulah dalam Al-Quran. Itu dalam hadis Nabi. Harapan kita bisa kerjakan semuanya agar menjadi bagian orang-orang yang syakir, agar menjadi bagian orang-orang yang abror yang berbuat kebaikan. Sehingga pada akhirnya ya dengan kita punya semangat, kita punya keseriusan sekalian, ketika Allah panggil kita, ya kita bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, kita sudah berusaha maksimal ya Allah. Bisa ada kekurangan, ada kelalaian, tapi semoga ya Allah engkau ampunkan kekurangan kami dan engkau pilih kami untuk bisa mendapatkan kebaikan surgamu, surga darimu, ya Allah. Nah, itu sekalian, ya. Maka semoga sekalian, ya apa yang kita ikhtiarkan ini ya, dan kita belajar, masya Allah, ya. Belajar di program sekejap, di kelas-kelas level 1, level 2, belajar di program kait ini, belajar di yang lain. Demikian pula apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, ya, di luar sekejap ini. Nah, kita berusaha bisa menjaganya. Masing-masing kita melihat sejauh mana kita berbuat. Sejauh mana kita berbuat. Untuk belajar kita bagaimana, untuk berkhidmat kita bagaimana, masing-masing kita melihat. Yang jelas kami sejak kelembagaan di sekejap ini berusaha ya menyiapkan untuk kami dan menyiapkan untuk siapa yang kami cinta karena Allah jalan-jalan yang semoga dengannya bisa antarkan kita bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya, kenikmatan semuanya, ya, kenikmatan tubuh yang sehat, kenikmatan punya akal yang sehat. Ayo belajar Al-Quran. Kalau sudah belajar nanti belajar jadi guru, ya. Nanti kalau sudah jadi guru, ya mulai mendampingi, ya, dan seterusnya. Semoga Allah izinkan kita ya untuk bisa mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekalian materi kita pada hari ini. Sekali lagi ini materi ya bisa kita bagian kedua ya. Dulunya sama ya lintasan manusia, tapi kita masuk ya dari dua sisi dua yang berbeda. Dari surat Al-Baqarah ya ayat 28 dan juga dari surat Al-Insan ayat pertama sampai beberapa ayat sesudahnya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada semua kita. Ya demikian sekalian. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau ada faedah-faedah yang ditangkap dari surat ini. Ya dipersilakan. Ibu Jasmine. Pak Ustadz. Ya Ibu Dini silakan. Kalau ada orang yang diuji Allah dengan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, bagaimana ya Pak Ustadz? Itu kan modal yang utama yang diberikan Allah kepada hambanya. Apakah dia nanti tidak diminta pertanggungjawaban? Ya, Ibu sekalian, tidak selamanya itu pandangan dengan mata ini. Tidak selamanya itu mendengar itu dengan telinga ini. Ada orang-orang ya yang Allah takdirkan ya, zahirnya tidak bisa melihat dengan matanya ini, ya, nggak bisa mendengar dengan telinganya ini, tapi Allah berikan dia jalan ya untuk bisa menangkap pesan-pesan, ya, menangkap pesan-pesan, ya, yang dengan pesan itu dia bisa apa? Dia bisa hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Bahkan kadang-kadang lebih kuat daripada orang-orang yang bisa mendengar, bisa melihat. Dan itu kita dapatkan contoh sangat banyak ya. Bagaimana orang-orang yang buta misalnya itu punya kemampuan hafal yang sangat kuat, kemampuan ilmu yang sangat kuat, masya Allah. Ya. Kalau sekarang ya contohnya misalnya muftinya Arab Saudi itu beberapa angkatan tuh semuanya orang-orang yang buta. Ya Syekh Muhammad bin Ibrahim beliau meninggal dunia diganti dengan Syekh bin Baz, diganti dengan Syekh Abdul Aziz sekarang itu semuanya orang-orang yang apa? Secara penglihatan dia orang yang buta. Tapi Allah berikan kemampuan keilmuan sangat luar biasa. Sehingga berapa posisi orang number one lah dalam masalah keagamaan, keilmuan. Orang-orang yang nggak bisa mendengar sekalian, ternyata berikan jalan itu
Tahu, untuk bisa belajar Al-Quran. Ada program itu, Masya Allah. Bagaimana orang-orang yang dengar apa yang nggak bisa mendengar itu bisa memahami Al-Quran. Ya Allah. Sekarang Jakarta ada tuh, ada sekolahnya pesantrennya itu pesantren Al-Quran, tes Al-Quran. Tapi untuk orang-orang yang nggak bisa mendengar dari Basnas, Masya Allah. Dengan bantuan isyarat tangannya. Jadi sekalian, jadi walaupun ada orang yang begitu, tapi tetap aja dia adalah manusia. Ya, manusia dan Allah berikan dia apa? Pengganti-pengganti dari pendengarannya dan pengganti-pengganti dari penglihatannya. Dan ketika itu sudah ada, dia dihisab gara-gara itu. Gara-gara itu. Tapi bagi orang yang dikasih begitu, tapi bagi orang yang dikasih itu berarti apa? Itulah peluang dia untuk beramal. Situ peluangnya. Dan kondisi tersebut. Bagaimana ketika dia nggak punya penglihatan mata, tapi dikasih penglihatan hati, dikasih kekuatan hafalan untuk dia belajar. Ya. Dia belajar Al-Quran sebagaimana dengan semaksimal mungkin. Kira begitu ya, Ibu Dini. Wallahu ta'ala Ya, a'lam. Pak. Makasih. Ya, ini sama masalah umur ya. Ada orang yang punya umurnya sudah panjang, tapi subhanallah umur jadi alasan nggak belajar. Ustadz Afwan, umurku sudah banyak, sudah pikun, sudah tua. Jadi alasan. Kenapa? Allah kasih umur yang panjang agar masih punya kesempatan belajar. Ya. Seumurnya sudah banyak, dan masih dikasih akal yang bisa berpikir. Berarti masih ada kesempatan untuk bisa belajar. Bukannya mengatakan sudah faktor umur. Itu kira-kira cara kita berpikir, cara kita memandang atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, usia 80 tahun, Allah berikan hidayah mengenal cara agar bisa belajar Al-Quran, belajar baca Quran, belajar paham Al-Quran. Alhamdulillah. Jangan menyesal atas apa yang sudah lewat, karena yang adalah pilihan Allah untuk kita. Itu ujian Allah untuk kita. Yang tersisa ini, itulah yang kita diminta Allah untuk bisa ya melewatinya. Dan itu kesempatan kita ya untuk bisa membuktikan kita ini adalah orang yang syakir, kita adalah orang-orang yang abror dalam kondisi apapun yang kita sekarang alami. Jadi semua jadi motivasi ya. Selama hidup masih ada kesempatan untuk beramal, masih ada kesempatan untuk beramal, masih ada kesempatan untuk bisa berjihad fisabilillah pun masih ada. Allah Ta'ala. Ada lagi? Satu lagi Bu ya, terakhir. Ibu kita ada yang mau sampaikan, Pak Edi, Ibu Zahra. Ustaz, saya mau tanya sedikit tentang yang surat At-Toha tadi ya Ustaz. Surat Toha tadi Ustaz. Iya. Iya. Eh, saya tuh bingung ya. Dulu pernah ada mendengarkan tadi ada salah satunya bahwa Muhammad jangan terburu-buru sebelum dijelaskan oleh Jibril ya, sebelum disampaikan. Nah, itu kaitannya kalau kita belajar Al-Qur'an Ustaz. Apakah sebelum yang misalnya kita belajar kan dari Al-Baqarah umpamanya dari awal dari Al-Baqarah. Terus kalau misalnya guru kita itu belum menyampaikan, kita baru sampai Al-Baqarah pertengahan umpamanya. Apakah kita nggak boleh baca yang seterusnya? Atau bukan itu maksudnya di surat Toha tadi? Oh, kayak gini Bu. Kan kalau Nabi, itu kan kalau Nabi Bu kan. Iya, Sebetulnya memang wahyu langsung ya, satu persatu dikasih. Ya, iya. satu persatu. Ya. Jadi itu yang dia nggak mungkin tahu itu sampai disempurnakan wahyunya oleh Jibril. Itu maksudnya Bu. Dan janganlah engkau cepat-cepat mengucapkan sambil disempurnakan. Sempurnakan. Satu ayat sempurna baru ikuti. Ya. Biar jelas itu. Itu maksud perintahnya. Tapi kalau masalah belajar sekalian, kayak gini. Itu kita belajar Masya Allah. Sekarang apa sudah mulai beda. Apa? Ada kaidah-kaidah ya yang dikumpul itu kaidah dengan tujuan apa? Membantu kita itu dengan itu kaidah mempercepat kita untuk bisa menguasai ilmu baca Quran. Itu ilmu tajwid. Nanti akan dua bentuknya Bu. Apa itu pertama?
Memang kita baca talaki namanya, talaki. Itu sama guru kita. Guru kita baca, kita ikuti. Atau kita baca, guru kita mendengarkan. Dua itu caranya. Dari mana Ibu sekalian? Dari mana itu? Dari ilmu tajwid yang kita sudah pelajari itu. Kan gitu kan? Nah, kalau itu nggak masalah. Kalau Ibu sudah belajar itu sekalian, nah, Ibu bisa praktekkan itu. Praktekkan, bacalah bersambung dari apa? Dari Al-Quran sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Dengan keyakinan apa? Sambil belajar terus baca Quran. Jadi kita nggak harus menunggu itu. Nunggu mantap betul itu baru apa? Tajwidnya baru baca bersambung. Enggak. Ya, ya. Ada ilmu yang standar yang sudah kita pelajari. Insya Allah sudah bisa buat kita mulai baca Quran itu bersambung. Berurutan. Sambil, ya Bu, kita punya program. Bacanya depan guru. Depan guru. Karena ada hal yang spesifik itu Bu sekalian. Kalau orang walaupun sudah punya ilmu tajwid pun, kalau dia nggak pernah belajar khusus itu kadang-kadang nggak pas. Terutama apa masalah wakaf ibtidah. Caranya berhenti, ya caranya nyambung. Wah itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ya. Karena salah berhenti Bu, buat orang itu benar-benar parah banget artinya. Ya, kita pernah dengar, saya pernah dengar tuh ada seorang yang baca Al-Quran, ini orang berilmu nih. Ya. Baca surat An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu, ya. La betul la taqrabus shalah gitu bunyinya. Janganlah kalian mendekati sholat. Dia berhenti situ. Ya, berhenti situ. Wa antum sukaro, padahal kalian sedang mabuk. Kan ada ayatnya itu kan? Bayangkan, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah, berhenti dia. Ya. Apa makna misalnya? Jangan kamu sholat. Kan gitu kan? Padahal nggak begitu, saja apa? Jangan kamu sholat dalam posisi sedang mabuk. Yang ada 3 tahapan kan? Pelarangan apa? Khomer itu kan? Nah, ini contoh-contoh apa? Salah berhenti. Ya, salah berhenti. Dan itu berarti fatal. Atau baca Quran, sambung apa? La ilaha, berhenti. Baru illallah. Nah, kan illallah. Tiada Tuhan. Nah, itu kan parah banget tuh. Atau kayak tadi bijasna ya. Kayak tadi bijasna yang dibaca bijasna. Ada huruf mim. Ya. Wajib berhenti. Dia baca sambung. Itu kan parah banget tuh. Kenapa? Karena dikira itu perkataannya orang-orang kafir. Padahal orang kafir nggak bilang begitu. Yang pertama itu sebelum mim itu orang kafir. Sesudah huruf mim itu, itu perkataan Allah. Nah, artinya apa? Kan kita butuh apa? Baca Quran itu depannya guru-guru. Sehingga bantu kita untuk bisa apa? Lebih pas cara bacanya. Nah, makanya butuh belajar itu. Ya. Makanya yang paling mati begitu, Bu. Ada fase talaki sama guru-guru kan? Lagi sama guru-guru. Ya sekarang yang dipraktikkan itu kalau orang ambil hafalan ya, hafalan. Kalau yang paling kuat itu memang hafalan buku kapan kalau orang itu pernah belajar ilmu tajwid, pernah belajar, termasuk ilmu tentang wakaf ibtidah, baru oke itu. Nah ini masih butuh tahapan. Ya. Ada kita pesantren sekarang itu nggak sampai ilmu nggak tuntas belajar belajar tajwid. Rata-rata belajar tajwid apa? Makhraj, sifat, penyampaian oke. Tapi ketika masuk di wasol, nah itu masih tertahan. Karena gurunya ilmunya belum kuat di situ. Artinya butuh waktu ke depan belajar lagi untuk bisa menyempurnakan ilmunya. Nah, kita harap kita terus belajar, terus belajar. Gitu kira-kira ya ibu kita. Ya, Ustaz, Masya makasih. Allah, jam 11 sekarang Bu, jam 11 ini waktu Makassar, waktu ibu Jasna, ya gitu kan. Oke cukup ya Bu. Sedikit lagi bisa Ustaz? Hah? Ustaz, Sedikit lagi. Ustaz, Ayo utamakan, Ibu Sani. Ya, ayo. kalau wakaf dan ibtidah, kalau nafasnya tidak sampai di situ gimana ngaturnya? Nah, itu kan namanya Bu, kan gini, orang bisa berhenti tiba-tiba, namanya itu ittiror, darurat. Karena apa? Faktor batuk. Ya, berhenti kan? Atau apa karena faktor nafasnya nggak kuat, dia berhenti. Ya nggak apa-apa, itu nggak disengaja. Nah, dia tinggal apa? Tinggal mundur. Tapi mundur pun harus apa? Dari tempat yang pas. Nah, itu kan tergantung ayatnya. Itu nggak ada patokannya, Bu. Tapi yang jadi patokan adalah
secara maknanya itu. Secara maknanya. Ya, secara maknanya. Begitu Ibu Sani. Ada berapa panduannya kan? Cukup banyak panduannya itu. Tapi memang secara makna kan kelihatan itu. Dari mana dia itu berhenti. Ya. Kalau mau pendekatan, Ibu Sani, pakai pendekatan bahasa Indonesia, paling gampang itu. Paling gampang. Contoh gini ya. Ibu dengarkan saya ngomong. Ya. Saya bertemu, berhenti kan? Ibu Irsani di pasar. Kira-kira pas nggak, Ibu? Boleh. Enggak, itu enggak benar itu. Kalau langsung panjang, saya bertemu Ibu Irsani di pasar kan kepanjangan. Ya, tapi seharusnya bersambung. Kenapa? Karena ini kalimat itu bertemu kalimat yang merupakan objek. Merupakan objek, Ketemu siapa? ya kan? Siapa? Saya bertemu Ibu Irsani. Gitu. Cuma di sini ada keterangannya di pasar. Seharusnya apa? Seharusnya harus lengkap itu. Saya bertemu Ibu Irsani di pasar. Berhenti. Itu baru lengkap itu. Baru lengkap apa? Ini bertanya. Nanti kayak begitu Al-Quran. Gitu. Ya. Ada predikatnya, kata kerjanya. Ada subjeknya. Ada objeknya. Ya. Saya bertemu Ahmad yang tinggi di restoran. Coba. Saya bertemu Ahmad. Berhenti. Yang tinggi di restoran. Kira-kira Bu Edri pas nggak kira-kira? Kurang. Ya. Pas. Kenapa? Kan tinggi itu adalah tinggi sifatnya siapa? Ahmad. Sifatnya Ahmad. Seharusnya bilangnya apa? Iya. Saya bertemu Ahmad yang tinggi. Ahmad. Nah, itu baru benar itu. Ini yang sentuhnya Al-Quran. Banyak sekali terjadi. Apa? Ada sebuah kata, ada sifatnya. Ya. Dia berhenti pada sebuah kata. Ketika dia mulai dari sifatnya. Wah, itu banyak banget. Ya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti artinya. Kayak tadi kan, min nutfatin, berhenti. Amsyajin nabatali, itu salah itu. Apa artinya itu? Dari setetes mani yang bercampur. Berarti kata itu amsyaj adalah sifat daripada kata nutfah. Belum Ya. sempurna. Seharusnya bersambung itu. Min nutfatin amsyajin nabatali. Masih bersambung itu. Coba terjemahkan. Dari setetes mani yang bercampur yang kami Allah akan mengujinya. Nanti begitu itu masih bersambung itu. Nah, itu Bu contohnya Bu. Ibu Sani ya. Contoh-contohnya. Makanya kalau kata guru kita memang yang satu ini memang butuh belajar khusus. Dia sangat berpengaruh dengan apa? Dengan masalah arti. Masalah arti. Nah, dalam prakteknya ulama itu kita ada apa tuh? Ada wakaf-wakaf kan? Ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang pilihan. Itu untuk membantu kita untuk lebih pas. Ya. Kalau maksimal, ya kita belajar bahasanya. Nah, sekarang ini ada orang belajar formal belajar bahasa Arab, tujuan ke situ. Nah, kalau kita bagian sibuk, nah kita mencoba membuatkan program apa? Program sekejap itu. Untuk arahnya apa? Arahnya diantaranya itu. Dengan kita paham, nah kita akan berikan kisi-kisi, panduan. Begini caranya baca Al-Quran, khususnya apa? Sisi berhenti dan disambungnya. Cukup ya, Ibu Sani ya? Masya Allah. Pak Adib ya, jam 10. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga memudahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Nanti Bu, hari apa ya? Hari Sabtu besok kita ada program Ramadan series. Belajar materi tentang apa? Tentang Ramadan. Nanti pekannya tentang apa? Tentang masalah puasa ya. Semoga bisa hadir bareng-bareng insya Allah hari Sabtu depan. Tadi Ibu Sani ya sudah mulai belajar level 7. Insya Allah. Wah, hari Sabtu Masya Allah. Ya sudah mulai belajar. Level 7. Masya Allah, Tapi Bu ini Sani. materi spesial insya Keren Allah. banget nih, level Ya, 7. sebelum masuk level 7 ada materinya tentang Ayo, tadabbur. kejar, Kapan Pak kita Edi. sampainya ya? Ya, ini materi pertama yang dapatkan oleh level 6, level 7. Level Mantap, 7 kapan Bu Sani. Ustaz? Dimulai. Tadabbur, zikir pagi dan petang.
Semoga dimudahkan. Ustaz, level 7 dimulai kapan Ustaz? Ini hari Sabtu ini sudah mulai. Cuma belum masuk Level ke 7 apa ke materi apa juz 2-nya. Nanti ada materi selama 1 bulan ini Bu sampai Ramadan. Tadabbur, belajar makna dari zikir pagi dan petang. Itu kan lebih 20 ya. Kita banyak buku-bukunya, cukup banyak. Nah, kita mau belajar makna-maknanya dan manfaatnya apa itu. Zikir pagi dan petang. Itu dulu. Level 7 banyak nggak Ustadz muridnya? Banyak Ibu. Berapa ya? Ibu Sani, 20 berapa? 25 ya? 20 ya Allah. 25 kurang Paling- lebih. Banyak ya. Adib, Pak Adib daftar, Pak Dan Adib. yang paling tua Ibu Sri. Saya belum daftar 84. level 7 Ustaz. Ya silakan Pak Iya. daftar. Sudah terbuka pendaftarannya. Sudah ya. Yang jelas Pak Edi belum bisa gabung level 7. Alhamdulillah. Nanti ngikut Bu Irsani, Pak Ustadz. Oh gitu. Masya Kalau Allah. level 7 juz berapa Ustadz ya? Level 7 juz berapa Ustadz? Yang gini Pak, itu kan urutannya. Level 1, juz 1. Ya. Level 2 dari belakang. Dua. 30, Juz 30. 29, 28, 27, 26, level 6. Nanti level 7, dari depan. Level 7. Oh, Sampai level 2. level 30. Juz 2. Juz ke 24. 25. Akhir. Semoga Ya dimudahkan. Allah. Insya Allah. Sekarang nggak punya berarti ya. Masya Allah. Ini ada Mantap Bu Irsani, Adib. Ibu Wah, Sani, keren-keren nih. Adib, ada Oh, lagi Ibu apa? Ibu Sri itu level Ibu 7 Lela ada berarti lagi, ya. ada Ibu Sri Mulyani. Ada berapa yang ikut di sini juga? Kapan kita Bu Anis? Ayo kejar Bu Luki. Tuh, Insya Allah. insya Allah. Oke ya, Pelan tapi pasti ya Bu ya. saya izin Ibu ya. Izin. Mudah-mudahan. Ustaz, makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Adib, Bu Aisyani, Bu Terima kasih, Pak Siti, Edi. Asyhadu Bu an la Ya, Zofra, semuanya semoga Bu Bu Egis Jasna, nih. Bu Rivita, Bu Edri, Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Egis udah